Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan surat penawaran barang. Kita simak yuk video berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan surat penawaran barang. Di sini saya sudah membuat contoh surat penawaran barang. Nah, apa aja sih yang harus kita cantumkan dalam menulis surat penawaran barang ini? Yang pertama yaitu kop surat. Apa itu kop surat? Kop surat ini berisi nama perusahaan kita. Misalkan saja di sini PT Aulia Jaya Kusuma. Kemudian kita cantumkan alamat perusahaan kita. Di sini dicantumkan Ruko Sudirman, nomor Jalan Panglima Sudirman, nomor 9 Semarang. Kemudian yang harus ada dalam kop surat itu yaitu nomor telepon kita atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, jadi kop surat itu berisi nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian lanjut yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini sudah tertera, misalkan saja tempatnya di Semarang, tanggal 15 Februari 2021. Kemudian kita cantumkan nomor. Nomor itu apa? Nomor itu kita terserah mau tulis berapa, tapi kita tulis berdasarkan tanggal. Nomor 15, terus garis miring AJK. AJK itu apa? AJK itu singkatan dari perusahaan kita. Misalkan tadi kan Aulia Jaya Kusuma, jadi singkatannya AJK, garis miring, angka Romawi 2. Angka Romawi 2 itu berarti apa? Berarti bulan pembuatan surat. Itu kan bulan Februari, berarti bulan 2, lalu garis miring 2021, yaitu tahun pembuatan surat. Udah jelas lah ini ya kalau tahun. Kemudian hal atau perihal apa sih kita pengiriman atau penawaran barang ini, yaitu tentu saja dalam hal penawaran barang. Kemudian lampiran. Lampiran itu apa? Lampirannya yaitu berupa 1 lembar brosur. Kemudian lanjut. Itu tujuan pengiriman surat itu kepada siapa? Di sini misalkan kita cantumkan ya, kepada manajer PT Mulia Indah di mana di Jalan Muhammad Hatta nomor 2B Jakarta. Jadi tujuan pengiriman surat ini harus jelas kepada siapa, di mana itu harus dicantumkan. Kemudian kita masuk ke suratnya. Yang pertama ada salam pembuka. Dalam pembuatan surat penawaran barang itu harus ada salam pembuka. Salam pembuka itu untuk membuka kita dalam menulis surat, misalkan saja di sini dengan hormat. Lalu kata-kata pendukung dari salam pembuka tadi. Melalui surat ini kami ingin memperkenalkan diri dari perusahaan PT Aulia Jaya Kusuma yang bergerak di bidang distributor peralatan kantor. Itu merupakan contoh perkenalan diri atau perkenalan dari perusahaan. Kemudian perusahaan itu bergerak di bidang apa? Tadi misalkan di sini distributor peralatan kantor. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan kita mengirim surat ini di sini bisa dicantumkan nih, ada dicantumkan kami ingin menawarkan produk berupa barang peralatan kantor, tujuannya untuk mendukung operasional PT Mulia Indah. Nah, di surat ini juga kami melampirkan daftar produk dan peralatan kantor beserta harganya untuk dipertimbangkan. Di sini Ibu membuat contoh surat penawaran barang, tapi Ibu belum memasukkan daftar produknya dan harganya. Nanti kalau kalian membuat surat penawaran barang, kalian tuh harus mencantumkan daftar barangnya itu apa saja, lalu harganya itu harus dicantumkan secara lengkap. Mengerti ya? Kemudian kita masukkan kata-kata inti, misalkan nih kata-kata jika perusahaan Anda membutuhkan produk dan layanan kami, mohon menghubungi nomor yang sudah tertera. Nah, kami dengan senang hati akan membantu menjelaskan produk-produk yang sesuai untuk keperluan perusahaan tadi, perusahaan PT Mulia Indah. Di sini kami juga menyediakan layanan berupa pengantaran produk dengan biaya kirim gratis. Bahkan kami menawarkan harga khusus jika perusahaan Anda melakukan pembelian dalam jumlah waktu tertentu.
Jadi itulah ya isi intinya dari surat penawaran barang. Jangan lupa nanti kalau kalian membuat surat penawaran barang, kalian harus menyantumkan daftar barang secara rinci dan harga barang tersebut secara rinci. Kemudian bagian penutup. Sebelum penutup itu ada kata-kata penutup. Berisi apa aja, berisi harapan-harapan, bisa ditulis nih harapannya. Misalkan di sini ada harapan kami, kerjasama yang saling menguntungkan dapat terjalin antara dua perusahaan ini. Untuk informasi lebih lanjut, kami siapkan untuk menyampaikan presentasi yang lebih lengkap. Jadi, di bagian penutup ini harus ada harapan-harapan. Kalian kasih aja tuh kata-kata harapan kalian itu apa, tentunya dengan bahasa yang jelas dan sopan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Yaitu penutup itu berisi apa? Berisi salam penutup. Jangan lupa kalian harus kasih salam penutup. Di sini misalkan saja hormat kami dari PT Aulia Jaya Kusuma. Lebih lengkap lagi nanti kalian di sini kasih tanda tangan kalian ya. Kalau kalian membuat surat penawaran barang, kalian nanti kasih tanda tangan kalian, kasih nama jelas kalian di sini misalkan Aulia Binta Hidayati harus nama lengkap. Kalian misalkan dari apa? Dari marketing manager. Jadi nanti kalau kalian membuat surat penawaran barang harus dikasih tanda tangan di sini. Kemudian di dalam Word ini gaya penulisannya itu yaitu block style. Untuk kalian kan nanti kalau menulis tugas di buku catatan masing-masing, tapi ini untuk pengetahuan kalian aja, di dalam Word ini menggunakan gaya penulisan block style. Artinya apa? Block style itu artinya yaitu menjorok ke kanan. Ini kan menjorok nih. Nah, jadi tidak lurus nih. Jadi ada paragraf-paragraf seperti ini paragraf, ini paragraf, ini paragraf, ini paragraf. Nah, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam surat penawaran barang ini? Nah, dalam menulis surat penawaran barang ini, kalian harus menggunakan bahasa yang resmi. Harus bahasa yang jelas, nggak boleh singkatan-singkatan. Jadi harus jelas. Kemudian, harus wajib disertai dengan identitas. Identitas kalian tuh harus ada, misalkan dari mana, dari PT mana, kalian itu sebagai apa, itu harus jelas dicantumkan. Kemudian cantumkan dengan jelas daftar produk. Daftar produknya nanti kalau kalian bikin surat penawaran barang itu harus ada daftar produknya dan harganya. Harus dicantumkan, misalkan kalian menjual apa, per buah atau per kilo atau per botol, per lusin, itu harus jelas harga-harganya. Kemudian PT kalian tuh bergerak di bidang apa, misalkan di bidang perusahaan atau peralatan kantor atau mebel atau yang lainnya. Kemudian alamat tujuan dalam surat penawaran tersebut. Nih alamat tujuannya di sini kan udah jelas harus ada. Dan yang terakhir harus ada nama lengkap dari pengirim surat. Tadi nama lengkap ini diisi nama kalian. Sebagai apa? Misalkan saja kalian tulis saja sebagai marketing manager. Sampai sini paham ya? Jadi itu merupakan video singkat yang Ibu bisa jelaskan cara membuat surat penawaran barang. Jadi ini gambarannya seperti ini. Nanti silahkan tugasnya kalian kembangkan, kalian bikin di buku catatan masing-masing.